Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 dalam kurikulum Merdeka. Pada bab 1 pertemuan pertama, kita akan membahas materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Tujuan mempelajari materi pada bab ini adalah peserta didik diharapkan dapat membaca Quran Surah An-Nisa ayat 64 dan Quran Surah An-Nahl ayat 59 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya bacaan hukum alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Sedangkan tujuan pembelajaran yang lain akan dibahas pada video selanjutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita membaca ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbahasa Arab sebagai mukjizat disampaikan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf dan membacanya merupakan ibadah. Mari kita sama-sama membaca Quran Surah An-Nisa ayat 64 dan Quran Surah An-Nahl ayat 59 dengan tartil dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Quran Surah An-Nisa ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Quran Surah An-Nahl ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sebelum memahami isi kandungannya, yang harus kita lakukan adalah menerjemahkannya terlebih dahulu. Berikut adalah terjemahan Surah An-Nisa ayat 64. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri di antara kalian. Dan jika kalian berbeda pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu As-Sunnah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sedangkan arti dari surah An-Nahl ayat 59 adalah dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ilmu tajwid, terdapat istilah hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Berikut penjelasannya. Alif lam samsiyah adalah alif lam yang dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melepaskan suara alif lam. Huruf alif lam melebur ke huruf selanjutnya. Huruf alif lam samsiyah terdiri dari 14 huruf, yaitu sebagai berikut. Ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, do, la, na. Nah, itulah tadi 14 huruf yang termasuk dalam huruf alif lam samsiyah. Sedangkan alif lam qamariyah adalah alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Berbeda dengan alif lam samsiyah, alif lam ini dibaca jelas atau izhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Alif lam qamariyah terdiri dari 14 huruf, yaitu a, ba, gha, ha, ja, ka, wa, kha, fa, a, ko, ya, maha. Nah, itulah tadi huruf-huruf yang termasuk dalam huruf alif lam qamariyah. Nah, setelah kita mengetahui pengertian alif lam samsiyah, maka kita mencoba untuk memberikan contoh bacaan alif lam samsiyah.
Alif lam diikuti huruf ro. Ar-Rahman. Alif lam diikuti huruf sin. As-sama. Alif lam diikuti huruf nun. An-Naim. Pelafalan bacaan alif lam samsiyah disebut juga idgham samsiyah. Hal ini karena suara alif lam dimasukkan ke dalam salah satu huruf samsiyah yang ada di hadapannya. Suara alif lam menjadi lebur karena dimasukkan dengan huruf samsiyah tersebut. Untuk mengetahui alif lam samsiyah dalam ayat Al-Quran, terdapat ciri-cirinya. Di antaranya adalah setelah alif lam terdapat huruf yang bertasydid. Nah, berikut ini adalah contoh bacaan alif lam komariah. Alif lam diikuti huruf H. Alhamdulillah. Alif lam diikuti huruf mim. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, demikianlah tadi adalah contoh bacaan alif lam samsiyah dan alif lam komariah. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama membaca Quran Surah An-Nisa dan Surah An-Nahl beserta terjemahannya, sekaligus belajar membaca alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah dengan benar. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya, dan akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.